Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesempatan untuk selalu belajar. Perkenalkan, nama saya Safiqul Ulum, kelas karyawan semester 3 Stiqom Al-Lahiriyah, ingin menjelaskan mengenai file interface. Tapi sebelum kita masuk kepada pembahasan, lebih enaknya kita harus memahami dan mengerti apa itu file. File adalah kumpulan sebagai informasi yang berhubungan dan juga tersimpan dalam secondary strong secara konsep. Adapun file itu sendiri mempunyai apa itu file interface? What is the file system interface? Interface system file bagi sebagian besar pengguna, sistem file adalah aspek yang paling terlihat dari sistem operasi ini, menyediakan mekanisme untuk menyimpan online dan akses data program sistem operasi dan semua pengguna sistem komputer. Adapun dalam perkembangannya bisa berbeda-beda sesuai dengan sistem operasi apa yang kita pakai. Bisa itu Windows, Linux, Unix, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kita akan membahas dua saja di sini, yaitu protection file dan sharing file. Apa itu protection file method? Metode yang digunakan untuk melindungi data berharga di komputer. Proteksi file dilakukan dengan melindungi file dan kata sandi, atau hanya memberikan hak kepada pengguna atau grup tertentu. Jadi yang bisa menggunakan ini tidak semua orang bisa menggunakan data ini. Bisa perorangan atau grup dalam suatu instansi ataupun lembaga. Dan yang ketiga itu mengenai sharing system. What is the file sharing system? Berbagai file memungkinkan sejumlah orang untuk menggunakan file atau file yang sama dengan beberapa kombinasi, dari kemampuan membaca atau melihatnya, menulis dan memodifikasinya, menyalin atau mencetaknya. Biasanya sistem berbagi file memiliki satu atau lebih administrator. Oke, sekarang kita akan uraikan dua saja, protection dan file ini secara rinci. Di sini kita harus mengenal dulu multi user, sebagai pengguna, user atau brainware. Bisa owner itu sendiri, pengguna yang dapat merubah atribut, memberikan akses, memiliki sebagian besar kontrol dalam sebuah berkas dan diktatori. Kita yang berhak untuk merubah, menambahkan, bahkan untuk memberikan protection itu sendiri. Grup, pengguna-pengguna memiliki akses terbatas terhadap suatu berkas yang digunakan secara bersama. Di sini ada VTP. Apa itu VTP? VTP yaitu File Transfer Protocol. Yang harus bersifat anonim dan autentik. Autentik berarti sah, emang murni, dan harus terjaga keasliannya, autentik Kemudian DVC, distribusi file, di sini bersifat anonim saja. Anonim ialah sebuah privasi aktivitas pencegahan yang berguna untuk menyembunyikan dan menyamarkan identitas file itu sendiri. Kemudian www, ini jangkauannya lebih luas lagi karena sudah berbasis web. Oke, sekarang metode file sharing itu sendiri bagaimana?
kita bisa lihat pada nomor 1 perangkat penyimpanan yang bisa dipindahkan melalui portable atau tadi disebut dengan VTP. Ya. Misalkan pada gambar di atas di sini ya bisa bermacam-macam filenya, entah itu bisa berbentuk video, gambar, folder, dan lain sebagainya. Ketika kita mau memindahkan kepada suatu data D, kemudian dipindahkan ke data C, dan begitu pelan sebaliknya. Ya, yang kedua yaitu lebih luas lagi menggunakan jaringan web. Ya, menggunakan jaringan web. Biasanya ini menggunakan hyperlink, ya, hyperlink, link yang biasa kita share di media sosial, entah itu di WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Dan jangkauannya lebih luas karena dunia. Ya. Yang ketiga, pemasangan jaringan server file hosting yang terpusat. Ya. Biasanya kita temukan ini di suatu lab ataupun suatu ruangan. Semisalkan kita menganalogikan, ya sama saja yang ketiga dan keempat. Misalkan ada seorang mahasiswa yang tinggal dalam suatu kosan, kemudian 4 mahasiswa ini ingin berbagi file antara teman satu dengan lain itu, entah itu berbentuk video, gambar, dan lain sebagainya. Maka dibutuhkanlah sebuah file sharing agar memudahkannya ketika teknologi selalu berkembang dan maju. Itu sangat mudah sekali untuk tempat mahasiswa ini untuk saling berbagi. Pada zaman dahulu mungkin ketika untuk berbagi harus menggunakan USB terlebih dahulu, ya kan? Ataupun yang kita lihat pada gambar ketiga dan keempat ini, ya entah itu menggunakan jaringan peer-to-peer atau pemasangan jaringan server file hosting yang terpusat. Ya. Ini contoh dari sharing file pada suatu sistem Unix. Yang pertama ada Unix Semantic. Unix Semantic ini sistem file yang ditulis pengguna akan terlihat oleh semua pengguna yang berbagi file pada saat itu. Sedangkan Session Semantic, file yang akan ditulis pengguna tidak akan terlihat oleh semua pengguna yang berbagi file pada saat itu. Sedangkan semantik yang ketiga, semantik file yang tidak dapat dirubah. Dalam hal ini pengguna tidak diizinkan untuk merubah karena file tersebut ya dinyatakan milik bersama. Sendiri. Dengan adanya file sharing, ya, didapatkan beberapa manfaat sebagai berikut. Yang pertama, kemudahan dalam berbagi berkas kepada orang lain yang tak terbatas jumlahnya. 2. Pengelolaan file yang lebih mudah. 3. Tidak perlu lagi menyimpan data menggunakan perangkat penyimpan seperti flash disk, CD, ataupun hard disk. Walaupun saat ini masih sering kita gunakan ya. Walaupun sudah banyak seperti platform-platform yang menyediakan seperti ya Google Drive dan lain sebagainya. Ya. 3. Bisa membagi berkas dengan ukuran yang cukup besar. Masing-masing penyedia memiliki batasan yang beragam, tapi rata-rata berkapasitas hingga 15 GB untuk penyedia gratis. Jadi, apakah Anda sudah memahami tentang file sharing, teman-teman? Ya. Manfaat fitur berbagi berkas ini dapat manfaat yang mau semoga. Oke, sekarang meningkat kepada pembahasan yang kedua, yaitu mengenai file protection. Data protection atau proteksi data adalah sebagai langkah keamanan yang digunakan untuk melindungi data berharga. Mengumpulkan data pada database perlu dilindungi
Would you be comfortable living in a house that someone else had the key to? What if an underground tunnel led into it from a public park, where its windows could never quite close all the way? Would you trust it with your safety and your privacy? The internet is that house. This is not to say never go into the house, but rather you should know the hazards before you store all of your valuables there, and do what you can to protect them. So why is it insecure, and why can't we just fortify it until it's safe? Well, first of all, the internet was not originally built to be what it is today. It's like someone decided to expand a shoebox into a skyscraper. The internet originally developed when computers were huge and so expensive to own that only universities, big businesses, and a few governments had them. The point, originally, was to let these massive supercomputers talk to each other. And as soon as two computers could send information back and forth, we had a network. The network gradually grew until personal computers emerged in the 1980s, and then it exploded. Soon, people were not just talking to each other, but also exchanging money, playing games, reading news, shopping, and doing everything we associate with the internet today. Other devices started talking to the network too. Phones and cars and refrigerators and elevators and power plants and much, much more. But the ease of all those devices talking to each other came at a price: security. One computer could send another instructions to delete everything on it or take it over. We call these viruses and malware. Or one person could steal another's identity by guessing, cracking, or extracting a password. Vulnerabilities such as these will never completely go away because they're built into the internet's very architecture. Criminals use them to steal billions of dollars, governments use them for surveillance, and hacktivists use them to further their political goals. Between 2004 and 2013, over 1 billion records of personal information were stolen or leaked through data breaches of major organizations. As a thought experiment, let's imagine what a perfectly secure internet might look like. Users would not be allowed to download or install anything onto their computers. All internet traffic would be monitored and regulated by bots and humans, massively limiting the number of websites you could visit. In order to log on to a website, you'd have to type in a 100-character password, submit a genetic sample, and whistle a tune. The servers that hold data would be kept in heavily armed fortresses on the moon. And even with all these safeguards in place, some clever hacker would almost certainly still find a way in. The good news is, even with our flawed internet, there are simple things you can do to protect yourself, and there are a lot of people committed to making the internet more secure. In Nova's cybersecurity lab, you'll play as one of these people, protecting a company that's the target of increasingly sophisticated cyber attacks. You must continuously strengthen your defenses to thwart these attackers. You'll do this by completing challenges that will give you basic coding abilities, help you spot scams designed to trick you into giving up your secrets, and teach you how passwords are cracked and strengthened. The house that is the internet may be built on a shaky foundation, but it's been a home to innovation and an unprecedented free exchange of ideas. It's up to us to make it livable in spite of its flaws. Ya, atau dengan istilah black hat. Ya, sekarang tujuan dari adanya file protection. Adapun tujuan dari proteksi file itu sendiri, yang pertama untuk menghindari pixel damage dan implorer, mencegah kenakalan pembobolan akses-akses yang disengaja terhadap sistem. Yang kedua, akses pixel damage masalah hardware, memspesifikasi objek dan suatu subnet operasi, bisa berbentuk CPU, segmen memori, printer, disk, dan drive. Yang ketiga, temporal akses, pengaksesan ke suatu berkas yang tidak sesuai dengan kita inginkan. Maka di sini kita diberikan kebebasan untuk melindungi, memberikan izin, dan mengatur pemakaian sumber daya yang ada pada sistem tersebut, baik berupa fisik, memori disk, maupun data, informasi, program. Pendekatan akses data yang paling baik
banyak sekali sebenarnya akses proteksi, tapi di sini kita hanya membahas. Jika teman-teman ingin belajar lebih lanjut lagi, teman-teman bisa baca di link website yang saya terapkan di akhir pembahasan ini. Yang pertama yaitu read, write, exit, append, delete, list. Adapun rename, copy, edit, dan sebagainya. Control access dibuat sebuah akses control list yang berisi nama user dan jenis akses yang bisa dilakukan. Konsekuensinya yang timbul banyak pekerjaan yang sia-sia, membutuhkan banyak memori, solusi correct example analogi. Adapun cara proteksi yang lain ya bisa berguna password. Password ini teman bisa gunakan password yang lebih kuat dengan gabungan huruf, simbol, angka, karena ini sangat menguntungkan sekali bagi kita ya. Dan pada sistem operasi akan berbeda caranya ya, pada Unix itu sendiri, Linux, Mac, Android ya, iOS dan Microsoft. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan karena saya masih dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.